PDIP sebut Anies korbankan kawasan hijau demi ambisi Formula E. Ini sebuah perencanaan yang sejak awal memang udah nggak benar. Jadi ini juga dampak dari perbuatan itu nanti di aspal itu juga akan membuat air kalau sampai hujan pada hari H pelaksanaan itu akan banjir berat. Dan ini harusnya kita semua sebagai bangsa Indonesia bangga dengan pola pelaksanaan yang eventnya adalah event internasional. Pembangunan ini dilakukan pengerasan, Anda bisa melihat ini. Iya, dengan menggunakan kayu-kayu. Man, ini kan udah lahan keras. Iya. Dia masih berusaha untuk mencari lahan lahan pengerasannya. Iya. Ya, progres pembangunan ini sebetulnya sebuah pekerjaan yang standar-standar saja, cuma ini menjadi lebih tidak standar, lebih luar biasa karena waktunya yang mepet. Katanya bisa dikerjakan dengan 3 bulan untuk menyelesaikan ini. Tapi karena saya melihat dengan kasat mata saya, dengan kemampuan saya nggak percaya 3 bulan. Kurang yakin saya bisa fasilitas ini bisa dibikin untuk jadi trek kalau untuk udah sekelas internasional ya. Sekarang menjadi pertanyaan, siapa yang terima 5M dan melakukan feasibility study dan apa hasilnya? Karena ini sesuatu yang abstrak kan. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengorbankan kawasan hijau demi ambisi menyelenggarakan Formula E. Pernyataan ini didasarkan pada pemasangan bambu pada lapisan bawah material pembangunan sirkuit di kawasan Ancol, Jakarta Utara tersebut. Bambu ini didapatkan dari Jakarta, Lampung hingga Palembang. Padahal Anies menurut Gilbert kerap menggadang-gadang gelaran Formula E merupakan acara yang ramah lingkungan, mengingat mobil balap Formula E bertenaga listrik. Formula E bukan green race seperti sesumbar gubernur dan panitia. Mereka malah mengorbankan daerah green untuk kepentingan politiknya. Karena Formula E ini lebih kental untuk kepentingan politik gubernur dengan mengorbankan uang rakyat. Demikian kata Gilbert. Tak hanya saat ini, Gilbert juga menyinggung penebangan ratusan pohon di Monumen Nasional atau Monas oleh Pemprov DKI pada awal 2020 lalu. Saat itu Anies masih berencana menggelar Formula E di Monas sebelum akhirnya dilarang oleh pemerintah pusat. Setelah membabat Monas, sekarang menggunakan kayu dan bambu untuk Formula E yang katanya green racing. Ini sebuah pembohongan publik yang harus jadi catatan serius untuk ambisi politik Anies. Demikian cecarnya. Sebelumnya, penanggung jawab konstruksi Formula E dari PT Jaya Konstruksi Ari Wibowo mengaku pihaknya memasang potongan-potongan bambu di kawasan permukaan tanah yang masih lunak dalam pengerjaan lintasan balap Formula E. Bambu ini untuk semacam rakitnya. Kenapa dipilih bambu? Karena itu tahan terhadap air dan bisa dipecah atau diratakan. Demikian kata Ari kepada wartawan. Ari mengaku pihaknya tak memakai material pabrikan karena pengadaannya tak cukup waktu di tengah pengerjaan yang cukup mepet. Ini kita masalah waktu kalau kita membuat yang pabrikan seperti beton yang panjang. Fabrikasi saja memerlukan waktu, jadi kita harus mencari yang ready stock dengan jumlah yang besar. Demikian ungkap dia. Diketahui pertanggal 23 Februari progres pembangunan sirkuit Formula E saat ini sudah mencapai 28,5%. Sirkuit mulai dibangun sejak 3 Februari 2022 dan ditargetkan akan selesai pada 28 Maret 2022. Sumber dana dari proyek ini digunakan dari uang perusahaan PT Jakarta Propertindo sekitar 50 miliar rupiah. Bentuk trek Formula E disebut mirip seperti kuda lumping. Lalu lokasi Jakarta International E-Prix Circuit ini memiliki 18 tikungan. 600 meter panjang trek lurus, arah lintasan searah jarum jam dan panjang lintasan 2,4 km.